Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf LBK Cahayamu. Channel ini dibangun khusus untuk membahas yayasan, majikan, dan pembantu. Jadi hari ini saya interview dengan Mbak Mbak siapa namanya Mbak? Jurnalis Marita. Marita ya? Wit. Wit ya, Mbak Wit ya, Mbak Wit. Nah ini Mbak Wit ya, Mbak Wit dari Padang kalau nggak salah. Ini biar jadi Mbak Wit ini eh, dia udah bekerja di majikan gitu kan, terus dia balik lagi ke kantor gitu. Artinya karena apa tuh, karena habis kontrak, atau karena dia pengen balik, atau karena dia pengen ganti majikan, atau karena dibalikin sama majikan. Nah itu dibolehkan gitu ya. Jadi kalau di kita namanya itu eh, karena Mbak Wit ini dari jauh itu kan, dari Padang gitu kan, itu bisa dikatakan seperti hidup dengan yayasan itu adalah bisa dan mungkin sekali gitu kan. Dan itu apa tuh, buat orang-orang yang ngerantaunya jauh gitu kan, mereka di Jakarta, mereka nggak ada sanak family di sini. Nah itu kerja lewat yayasan. Terus kalau nggak cocok dia balik lagi ke kantor, habis itu kita salurin lagi, balik ke kantor kita salurin lagi. Dan itu adalah bisa, dan itu adalah apa tuh, biasa di kantor kita. Ini dengan Mbak Wita. Ini biar Mbak Wita dulu ya yang berkenalan dulu, nanti kita akan tanya-tanya kepada Mbak Witanya. Halo Mbak Wita. Ya. Nah, Mbak Wita ini kenalin dulu Mbak Wita. Asal dari mana Mbak Wita? Nama Jurnalis Marita, biasa dipanggil Ami, bisa kemarin bisa juga Iwit karena kebetulan namanya sama dengan anaknya. Jadi aku dari Padang, sekarang umurnya 41. Udah, itu aja. Nah, dia dari Padang ya, umurnya 41 tahun, dia dari Padang, umurnya 40 tahun. Sekarang kita tanya-tanya dulu ya. Mbak Wita udah berapa kali ke majikan Mbak Wita? Sejak masuk di sini dari Februari udah 3 kali dari majikan. Udah 3 kali dari majikan ya. Jadi Mbak Wita ini salah satu kasus atau cerita yang sudah apa tuh, yang sudah dimajikan terus dia balik lagi begitu ya. Nah itu kalau boleh diceritain majikan yang pertama jobnya apa Mbak Wita? Job pertama itu lansia, dapatnya di Kemayoran, daerah Kemayoran sana dekat ini Wisma Atlet. Majikannya orang Cina, tapi di sana cuma 12 hari. 12 hari ya? Cuma 12 hari doang ya? Iya. Sakitnya apa di sana? Dia sakit stroke. Jadi dia tinggal dengan anaknya di apartemen. Karena apartemennya itu kecil, jadi rame-rame di situ. Anaknya sama suami dan cucunya 2. Terus dia kadang-kadang suaminya juga sekali seminggu datang. Tapi kita selain dari menjaga dia juga ikut kerjaan rumah tangga gitu. Jadi kita udah kerja sebaik-baik mungkin dari jam 3:30 pagi sampai jam 10 malam, tapi ternyata anaknya masih kurang merasa puas dengan kerjaan kita. Terakhir karena mungkin udah kecapean 12 hari di sana, karena 2 hari terakhir itu aku pas sebelum makan siang orang tuanya aku ditegurnya karena aku istirahat tiduran gitu. Jadi akhirnya dia bilang nggak cocok lagi sih pulang ke yayasan. Minta ganti begitu ya? Oh gitu ya. Jadi ini ceritanya yang pertama gitu kan, SDM kita sudah kerja sebaik mungkin, Mbak Wita ini di majikan tapi di apartemen begitu kan. Mungkin karena majikan terlalu perfect, mintanya sempurna gitu kan, akhirnya minta ganti. Di kita minta ganti itu boleh dan nggak masalah. Kalau untuk yang majikan kedua, Mbak Wita bisa diceritain kerja di mana, sakitnya apa, gajinya berapa? Itu ada kebetulan waktu itu aku ikut dengan pimpinan ke Cibubur, ikut jadi asisten dia karena dia lagi syuting. Habis itu kami ke rawa di sana ada danau. Di sana aku dapat wawancara dengan calon majikan. Ternyata malamnya dijemput. Aku dapatnya jobnya di Cikini di depan rumah sakit PGI, dan ternyata nenek itu udah bed rest umur 89 tahun. Jadi aku di sana kerja 2
2 bulan, ternyata setelah 2 bulan dia meninggal. Oh meninggal ya, sampai majikannya meninggal ya. Gajinya berapa Mbak kita waktu di situ? Waktu di situ gaji 3 juta. Oh 3 juta ya. Ini jadi ceritanya yang kedua ini sampai meninggal ya, karena ini jawab Mbak Wita ini pilih pralansia gitu kan, jadi neneknya yang dirawat itu sampai meninggal. Dan itu apa tuh hal alamiah dan banyak kejadian di kita seperti itu. Kalau udah meninggal ya balik lagi ke kantor, kita nanti balik kantor istirahat nanti disalurin lagi. Terus yang ketiga Mbak Wita apa? Jawabnya kerja apa di mana? Sama dengan lansia perempuan, kerja apa, rumahnya di Bogor. Jadi aku pergi ke sana, sampai di sana di swab negatif dan kerja di sana. Ternyata neneknya lumayan apa namanya, apalah ya biasa, karena umur udah 82 kan. Jadi apa sedikit agak menguras energi dan perasaan gitu kan, karena udah coba bertahan sampai 1,5 bulan, akhirnya balik ke sini. Dibalikin atau Mbak Witanya nggak balik? Antara dibalikin dan tidak dibalikin, soalnya karena udah ini daripada kita bertengkar tiap hari sama nenek, kurang baik dengan psikologi kita sama psikologi nenek, akhirnya kan anaknya juga pasrah gitu kan, kita dibalikin, kita minta balik dan juga dibolehin gitu. Oh begitu ya. Oh iya. Gajinya berapa terakhir waktu itu? Sama 3 juta. 3 juta ya. Oh iya. Oh ya, kalau gitu terima kasih Mbak Wita ya, gitu kan. Nah, ini tadi dari ceritanya begini guys. Jadi ceritanya itu adalah ini Mbak Wita ini dari Padang gitu kan. Jadi kalau pulang itu jauh gitu kan. Jadi dia bisa dikatakan hidup dengan yayasan. Itu artinya begini. Jadi buat mbak-mbak itu yang perantauan di Jabodetabek, yang apa tuh perantauan Jabodetabek yang nggak mau pulang kampung itu jauh, atau nggak ada saudara, atau nggak ada sanak famili, nah itu bisa hidup dengan yayasan. Artinya begini loh, artinya ketika datang ke yayasan, kita salurkan ke majikan kan. Nah, kalau udah dimajikan, kalau sampai nggak betah atau pengen balik atau pengen pulang, itu nggak pulang kampung gitu loh, balik lagi ke yayasan lagi, begitu, balik yayasan ke yayasan lagi. Nah balik yayasan lagi ya santai-santai lagi di yayasan kan, menunggu majikan berikutnya atau menunggu majikan baru atau ganti majikan gitu kan. Nah nanti setelah di yayasan seminggu atau 2 minggu udah sehat lagi kan, pengen kerja lagi, kita salurin lagi bekerja di majikan. Nah, nanti kalau dia di majikan udah 6 bulan, setahun, pengen balik lagi ke yayasan, ganti majikan ya bisa balik lagi ke yayasan nanti gitu kan. Mau istirahat berapa lama di yayasan ya itu bisa. Habis nanti disalurkan. Nah, itu adalah hidup dengan yayasan, dan itu dimungkinkan dan itu bisa, dan itu apa tuh bisa membantu banget gitu kan. Jadi kalau mereka-mereka yang nggak ada keluarga, terus apa tuh nggak ada keluarga, banyak loh yang di rantauan itu nggak ada keluarga, atau ada keluarga tapi jauh banget gitu. Mereka di Jabodetabek ini nggak ada tempat berpulang, nggak ada tempat kembali. Nah maka yayasan kami itu bisa menampung mbak-mbak yang seperti itu. Menampung bukan ditampung, menampung tapi adalah disalurkan untuk bekerja. Dengan catatan apa? Dengan catatan tentu memenuhi syarat, yaitu cewek usia 18 sampai 45 tahun gitu kan, sehat jiwa raga, sehat jasmani dan rohaninya, terus bawa syarat kayak KTP atau ijazah atau KTP KK atau KTP buku nikah. Jadi bawa syarat-syaratnya, nah itu nanti bisa datang kantor gitu ya. Jadi itu tadi ya cerita Mbak Wita dari Padang gitu kan. Dia daripada pulang, dia kejauhan, dia lebih senang ke balik lagi ke yayasan gitu kan, dan ganti majikan lagi. Dan di kita bagi itu adalah nggak masalah dan lumrah dan bisa. So buat mbaknya yang nganggur gitu kan, yang nggak ada sanak familinya, atau mau pulang nggak ada tempat, atau apa tuh ada sanak familinya jauh, nah itu bisa datang ke kantor kita bisa kasih kerjaan. Tentu kerjanya kerja rumahan ya, kerja jadi ART atau babysitter atau perawat lansia. Kalau seperti Mbak Wita tadi jadi perawat lansia gajinya 3 jutaan. Tadi udah dengar ceritanya dari saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbaknya yang kalau mau kerja bisa datang ke kantor atau bisa hubungi nomor saya Taulib, atau cek di deskripsi. Kalau video ini bisa bermanfaat, bisa di like atau subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa di komen ya. Sekian, terima kasih.